Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian peserta kuliah Al-Qur'an online, senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir dari surah Al-Baqarah, di mana kita telah selesai membahas ayat yang ke-6 dan ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa karakteristik dari golongan yang kedua, yaitu golongan orang-orang kafir, setelah sebelumnya pada ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa sifat dan karakteristik orang-orang yang beriman atau orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya dalam sesi kali ini kita akan membahas tafsir ringkas dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat ke-10 ya. Pada ayat ke-8 sampai dengan ayat ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan beberapa poin berkaitan dengan golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, kita jelaskan di awal surah Al-Baqarah, bahwa dalam surah Al-Baqarah ini Allah menegaskan kepada kita bahwa ada 3 jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang beriman, yang kedua adalah manusia yang kufur, yang ketiga adalah golongan manusia yang munafik. Nah, kita lihat di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang orang-orang munafik itu. Allah mengatakan, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir." Wa minan nasi, dan di antara manusia, man, ada orang yang yaqulu, mengatakan, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa, dan bil yaumil akhir, kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, wa ma hum, padahal mereka sebenarnya sama sekali tidak bimu'minin, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi secara singkat, ayat ke-8 ini menggambarkan kepada kita bahwa salah satu ciri penting dari orang-orang munafik itu adalah bahwa apa yang dinyatakan atau apa yang mereka nyatakan dengan lisan mereka secara lahiriah itu tidak sama dengan apa yang mereka simpan, tidak sama dengan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka. Ada ketidakselarasan antara lahiriah dan batiniah. Nah, itulah yang menjadi salah satu ciri pokok, ciri utama dari orang munafik. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman
mempunyai dan memiliki keselarasan antara lahiriah maupun batiniahnya, di mana lahiriahnya menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di dalam batin mereka, di dalam hati mereka, mereka meyakini keimanan tersebut meskipun mereka bisa saja dan sangat mungkin terjatuh dalam satu kesalahan atau bahkan beberapa kesalahan. Begitu pula dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga memiliki keselarasan antara lahiriah dan batiniahnya. Pernyataan dan statement-statement lahiriah yang dinyatakan oleh lisan-lisan mereka adalah statement-statement kekufuran. Dan begitu pula dengan situasi atau kondisi hati, ya, keyakinan hati mereka juga adalah keyakinan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi orang munafik yang menjadi ciri khas mereka adalah apa yang tadi kita sebutkan, bahwa ada ketidakselarasan. Lisannya, penampilannya adalah penampilan orang-orang beriman, lisannya mengatakan atau mengaku sebagai orang yang beriman, tapi sebenarnya di dalam hati mereka, mereka menyembunyikan atau menyimpan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan menyimpan permusuhan, kebencian dan dendam terhadap orang-orang yang beriman. Meskipun secara lahiriah mereka berkumpul bersama dengan orang-orang beriman. Ya, meskipun secara lahiriah ya, mereka berpenampilan selayaknya orang-orang beriman, mereka juga secara lahiriah beribadah, sholat, dan yang lainnya seperti orang beriman. Tetapi di dalam hati mereka, mereka menyimpan kebencian, menyimpan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam tafsir ini dikatakan walamma bayyanallahu sifatil kafirin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sifatil kafirin, sifat orang-orang kafir, alladzina, yaitu orang-orang yang fasada zahiruhum wa batinuhum, orang-orang yang rusak ya, lahiriah mereka, wa batinuhum, maupun batiniahnya. Itulah yang tadi saya katakan, bahwa antara zahir, antara lahiriah maupun batiniahnya sama-sama rusak, sama-sama kufur ya. Pernyataan lahiriahnya sama dengan apa yang dinyatakan di dalam hati mereka. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat orang kafir yang seperti itu, bayyana sifatil munafiqin. Nah, sekarang Allah menjelaskan sifat-sifat orang-orang munafik, yaitu alladzina, yaitu orang-orang yang fasada batinuhum, orang-orang yang rusak batin mereka. Maksudnya rusak di sini adalah kafir atau kufur dalam keyakinan batin mereka, dalam keyakinan hati mereka. Tetapi wa saluha zahiruhum, tetapi zahirnya, lahiriahnya itu tampak baik, tampak saleh, tampak beriman, fima yabdu linnas ya, dalam hal-hal yang tampak di hadapan manusia ya. Yabdu artinya tampak, linnasi di hadapan manusia. Nah, maka Allah menjelaskan, faqal, maka Allah menjelaskan seperti yang kita baca dalam ayat ke-8 tadi. Nah, tafsir ayat ke-8 ini di sini mengatakan
Wa minan nasi, dan di antara manusia itu ada ta'ifatun, ada sekelompok manusia yang yaz'umuna, yang mereka menyangka, mereka mengira bahwa annahum, bahwa mereka itu mukminun, bahwa mereka itu adalah orang-orang beriman. Yaquluna dzalika, mereka menyatakan, mereka mengatakan hal itu, menyatakan keimanan bi alsinatihim, dengan lisan-lisan mereka, bukan karena mereka memang betul-betul meyakini keimanan itu, tetapi mereka melakukan itu khaufan, karena takut, karena khawatir, ala dimaihim, ya, atas darah-darah mereka, maksudnya atas nyawa-nyawa mereka, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Jadi alasan mereka menyatakan keimanan dengan lisan mereka bukan karena memang meyakini keimanan itu sendiri, tetapi alasannya adalah alasan duniawi, yaitu demi menjaga keamanan nyawa dan harta mereka. Nah, karena itulah para ulama seperti Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di dalam tafsirnya bahwa fenomena orang-orang munafik ini, ya, belum muncul ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah. Kenapa? Karena di fase Mekah, ketika Nabi SAW masih berada di Mekah, pada waktu itu Islam maupun kaum muslimin, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, sama sekali belum dalam posisi yang diperhitungkan, bahkan mereka berada dalam posisi dan kondisi yang lemah, ya, tidak punya kekuatan, ya, belum mempunyai kekuatan. Ya, yang terjadi justru sebaliknya. Di Mekah itu yang ada justru sebaliknya, bukan menyatakan keimanan lalu menyembunyikan kekufuran, tetapi yang ada adalah menyatakan kekufuran tetapi hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dialami oleh beberapa sahabat-sahabat Nabi SAW yang lemah. Mereka beriman tetapi karena khawatir dengan pemuka-pemuka Quraisy, sehingga mereka terpaksa menyatakan kekufuran, seakan-akan mereka masih mengikuti agama orang-orang Quraisy, tetapi sebenarnya di dalam batin mereka, dalam hati mereka, mereka telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi pada fase Mekah, karena itu tidak ada orang munafik di dalam fase Mekah. Ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, barulah kemudian fenomena orang-orang munafik itu mulai muncul, terutama setelah kemenangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam perang Badar. Maka sebagian orang-orang di Madinah mulai melihat itu sebagai sebuah, dalam tanda petik, sebagai sebuah ancaman, bahwa ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat ini, ya, kalau istilah anak-anak sekarang, ini bukan kaleng-kaleng. Ya. Mereka ternyata punya kekuatan yang luar biasa sehingga berhasil mengalahkan orang-orang Quraisy dalam perang Badar. Kalau kita, ya, dalam pikiran mereka, kalau kita masih tetap kufur, ini bisa berbahaya untuk kita. Karena itu mereka kemudian menyatakan keimanan secara lisan. Mereka menyatakan bahwa mereka menjadi seorang muslim, ya. Dan salah satu
gembong utama orang-orang munafik itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, yang kemudian diikuti oleh orang-orang yang semodel dengan dia, yang sefikiran dengan dia, ya, menyatakan keislaman, tetapi sebenarnya di dalam hati, di dalam batiniah mereka, mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, para ulama mengatakan fenomena kemunafikan, fenomena orang-orang munafik di dalam sejarah Islam itu ya, hanya muncul ketika Islam memiliki kekuatan atau Islam berada dalam posisi yang diperhitungkan. Islam mempunyai nilai tawar yang kuat, ya, mempunyai posisi yang diperhitungkan, nilai tawar yang kuat, sehingga sebagian orang melihat itu sebagai dalam tanda petik, ya, melihat posisi Islam itu sebagai peluang bagi mereka untuk mengambil manfaat, ya, untuk menjaga posisi, ya, untuk menjaga harta kekayaan mereka, atau bahkan mungkin untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka. Nah, jadi itu penjelasan dari ayat yang ke-8. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik itu kemudian lebih digambarkan dengan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka, orang-orang munafik itu seakan-akan ingin menipu Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ya, yukhadi'una itu artinya menipu. Jadi dengan cara mereka menyatakan keislaman itu lalu tetap menyembunyikan kekufuran, mereka pikir dengan cara seperti itu mereka bisa menutupi kekufuran mereka. Ya, mereka bisa menutupi kebencian mereka kepada Islam, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui hal itu. Ya, seakan-akan orang-orang beriman juga tidak mengetahui hal tersebut. Ya. Meskipun kita semua tahu bahwa Rasulullah SAW sendiri telah diberi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang person-person orang munafik itu. Ya, dan para sahabat tidak ada yang diberitahu tentang itu oleh Rasulullah SAW, ya, kecuali beberapa orang di antara sahabat Nabi SAW. Meskipun mungkin juga aroma-aroma orang munafik itu sedikit banyaknya mungkin juga sudah bisa dirasakan atau bisa diraba oleh sebagian sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka menganggap mereka bisa menipu Allah dengan itu, tetapi Allah mengatakan wama yakhda'una illa anfusahum. Tapi sebenarnya apa yang mereka lakukan itu tidak lain sesungguhnya adalah mereka menipu diri mereka sendiri. Wama yakhda'una, dan tidaklah, ya, wama dan tidaklah yakhda'una mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Ya. Jadi mereka, dengan mereka menyembunyikan kekufuran
dan menyatakan sebagai seorang muslim, ya, sebenarnya cara seperti itu justru menghancurkan mereka sehancur-hancurnya di kehidupan akhirat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang munafik itu fid-darkil asfali minan nar, berada di lapisan paling bawah dari lapisan api neraka. Wa ma yash'urun, tetapi mereka tidak menyadari hal tersebut. Mereka tidak menyadari hal tersebut. Di sini kita lihat tafsirnya, tafsir daripada ayat ke-9 ini dikatakan yatawahhamuna bijahlihim. Mereka mengira bahwa dengan kebodohan mereka, dengan ketidaktahuan mereka, mereka mengira bahwa bahwa mereka itu yukhadi'un Allah, ya, telah berhasil menipu Allah Subhanahu wa taala wal mu'minin, dan orang-orang beriman, biizharil iman, dengan menampakkan keimanan, wa ibtani al-kufri, dan menyembunyikan kekufuran. Wahum, padahal mereka, fil haqiqati, sebenarnya, yakhda'una anfusahum faqat. Padahal sebenarnya yakhda'una, mereka menipu anfusahum, diri mereka, faqat saja. Jadi Allah tidak tertipu. Orang-orang beriman pun tidak tertipu. Ya. Justru yang tertipu adalah mereka sendiri. Ya. Mereka telah menipu diri mereka sendiri, ya, karena pada akhirnya dengan tindakan kemunafikan seperti itu, mereka menjerumuskan diri mereka dalam siksa yang pedih. Jadi mereka sebenarnya menipu diri sendiri, walakinnahum, akan tetapi mereka la yash'uruna, tidak merasa, tidak menyadari bidzalika, hal tersebut. Karena bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bisa ditipu oleh manusia, bisa ditipu oleh makhluk? Ya. Li'anna Allah taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ya'lamu, mengetahui, asir, mengetahui yang terrahasiakan, wa akhfa, dan mengetahui apa yang tersembunyi. Dan itu tidak ada yang terluput dari pengetahuan Allah, dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang beriman bagaimana? Apakah mereka juga tertipu dengan itu? Ternyata tidak juga. Waqad atla'a al-mu'minin, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala juga telah memperlihatkan atau menunjukkan al-mu'minin, kepada orang-orang beriman, ala sifatihim, hadap sifat-sifat mereka, wa ahwalihim, dan kondisi-kondisi mereka. Seperti apa kondisi, seperti apa style, seperti apa model, pola orang-orang munafik itu. Karena itu, ya seperti yang tadi saya katakan, meskipun person-person orang munafik di zaman Nabi SAW itu, ya, hanya sedikit yang mengetahui persisnya siapa, ya, bahkan kita mungkin pernah mendengarkan bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahkan sempat ingin memastikan kepada sahabat Nabi SAW, ya, Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, yang mengetahui rahasia tersebut, apakah dia termasuk dalam daftar orang-orang munafik itu.
Tapi kemudian dipastikan bahwa beliau tidak termasuk di dalamnya. Nah, meskipun seperti itu bukan berarti bahwa kita tidak bisa mengetahui ya, orang-orang munafik itu seperti apa. Ya, di zaman ini pun kita ya, bisa meraba itu dengan gambaran penjelasan yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tentu kita tetap perlu berhati-hati ya, agar jangan sampai kita atas dasar itu kemudian terlalu tergesa-gesa lalu kemudian terjatuh dalam tindakan takfir atau tindakan mengkafirkan orang lain. Ya. Tapi poinnya adalah bahwa sifat-sifat orang munafik itu, ya, model-model orang munafik itu, ya, disebutkan, ya, dijelaskan di dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena fenomena nifaq ini adalah fenomena yang sangat berbahaya, ya, dan kaum muslimin harus selalu mewaspadai fenomena itu dari waktu ke waktu sambil kita selalu mohon kepada Allah semoga kita tidak termasuk dalam barisan orang-orang munafik itu. Waliyadzubillah. Ya. Nah, lalu apa yang menyebabkan ya, mereka terjatuh dalam kemunafikan itu? Allah sebutkan itu pada ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati-hati mereka itu maradun, ada penyakit. Nah, penyakit ini, sebagaimana akan dijelaskan nanti di dalam tafsir ayat ini, penyakit ini bukan penyakit fisik, ya, tetapi penyakit hati. Ya, penyakit hati ini apa? Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan penyakit di sini adalah penyakit asyak, penyakit keraguan-raguan. Jadi di dalam hati mereka memang sejak semula sudah ada keraguan, sudah ada penyakit keraguan itu. Maka fazadahumullahu maradan, maka Allah pun semakin menambahkan ya, penyakit itu, keraguan itu di dalam diri mereka. Dan karena itu walahum azabun alim, karena itu mereka pantas mendapatkan azab yang pedih bima kanu ya, yakzibun, disebabkan apa yang mereka dustakan. Ya, disebabkan oleh tindakan-tindakan mereka yang mendustakan, mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita lihat tafsirnya di sini Allah di sini tafsirnya mengatakan wasababu, dan penyebabnya, maksudnya penyebab dari fenomena ini, fenomena orang-orang munafik ini adalah anna fi qulubihim syakkan, bahwa di dalam hati mereka ada keraguan. Ya, jadi sejak awal seperti yang tadi saya katakan sudah ada keraguan. Fazadahumullahu syakkan ila syakkihim, maka Allah pun menambahkan keraguan itu ya semakin kuat, semakin hebat ya. Karena wal jazaa'u min jinsil amal, karena balasan yang kita peroleh itu sesuai dengan yang kita lakukan. Ya. Karena mereka ragu, ya sudah, balasannya adalah apa? Dibuat semakin ragu. Ya. Dan keraguan itu seharusnya adalah obatnya ketika kita ragu adalah kita belajar. Ya, keraguan itu hanya bisa diperbaiki dengan memperbaiki attitude kita, dengan memperbaiki
dengan memperbaiki motivasi dan niat kita. Hal itu sudah kita jelaskan pada beberapa sesi yang lalu. Al-Quran ini hanya bisa diambil manfaatnya, dipetik manfaatnya ketika kita meyakini bahwa la raiba fih, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Karena itu ketika kita mengalami keraguan terhadap sesuatu, maka yang harus diperbaiki terlebih dahulu adalah memperbaiki niat kita, memperbaiki motivasi kita bahwa oke, sekarang saya ragu, tetapi saya sangat ingin mengetahui yang benar itu apa. Kita harus punya niat yang tulus seperti itu, bahwa sekarang saya agak ragu, tapi saya sebenarnya sangat ingin tahu yang benar itu apa. Maka kalau seperti itu, insya Allah itu menjadi satu tanda kebaikan yang akan menuntun kita sampai pada kebenaran. Tetapi yang terjadi pada orang munafik ini tidak seperti itu. Ya, mereka ragu terhadap Islam, ragu terhadap Rasulullah SAW, ya, tetapi tidak ada niat dan motivasi yang tulus untuk benar-benar ingin mengobati keraguan itu. Ya, mereka hanya kemudian, oke lah kita bersyahadat, yang penting aman posisi. Ya, yang penting kita mendapatkan posisi yang aman. Yang penting nyawa kita aman. Yang penting harta kita aman. Ya, yang penting hidup kita aman. Sekedar itu motivasinya, motivasi dunia, bukan motivasi bahwa kalau saya ragu, kalau saya tidak tahu, maka saya harus belajar. Itulah sebabnya, karena keraguannya seperti itu, maka semakin ragulah dia. Semakin bertambah-tambahlah keraguan itu. Disebabkan motivasi dan niat yang memang sejak semula adalah keliru. Nah, pada akhirnya, sahabat-sahabat sekalian, Allah katakan pada ayat tadi, ya, walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Tafsirnya mengatakan walahum azabun alimun, dan mereka layak dan pantas mendapatkan siksa yang pedih fidarkil asfali minan nar, pada lapisan terbawah minan nar, dari api neraka. Jadi ad-dark itu lapisan kerak, al-asfal itu artinya yang paling bawah. Nah, kenapa mereka mendapatkan itu? Bisa babi kadzibihim, disebabkan pendustaan, pengingkaran mereka alallahi, terhadap Allah, wa 'alan nas, dan terhadap manusia. Wa takdzibihim, mereka berdusta kepada Allah dan manusia, seakan-akan mereka beriman, seakan-akan mereka adalah muslim, padahal hatinya menyimpan kekufuran. Itu satu. Alasan yang lain adalah wa takdzibihim bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, alasan kedua kenapa mereka mendapatkan siksa itu adalah karena mereka mengingkari apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama di sini bisa babi kadzibihim, disebabkan kedustaan mereka kepada Allah dan manusia. Yang kedua di sini takzib, ya, pendustaan, ya, pengingkaran mereka terhadap apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah beberapa gambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang golongan yang ketiga, yaitu golongan orang-orang munafik, ya, dari ayat yang ke 8 sampai ayat yang ke 10. Kita masih akan lanjutkan insya Allah pembahasan kita pada sesi yang akan datang. Semoga sesi kali ini
memberikan manfaat untuk kita semua, dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan, dihindarkan, dibebaskan dari sifat-sifat kemunafikan ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi